Podcast Satu Suro Activity bekerja sama dengan First Story. Platform First Story ini sangat membantu saya untuk membuat publish show saya makin terkenal. Kalian perlu ketahui, ternyata platform Balugada ini sangat gampang sekali, keren, lengkap, dan yang pasti 100% gratis. First Story tidak hanya mempermudah untuk mengelola podcast, dalam hal distribusi pun First Story memiliki banyak jaringan, di antaranya Spotify, Apple Podcast, Noise, dan platform podcast lainnya. Podcastmu pun bisa monetisasi di First Story, menghasilkan keuntungan yang berlimpah. Tidak perlu berpikir lama, segera gunakan First Story dan bikin podcast kamu jadi terkenal. Gak pakai lama. Sugeng Rawuh Ndara. Satu Suro Activity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Rahayu, rahayu, rahayu. Para pendengar Satu Suro Activity. Saya Dr. Mistik, bekerja di rumah sakit sebagai dokter dan dapat mengobati orang sakit hingga sembuh merupakan kebahagiaan tersendiri sebagai seorang dokter, dapat menyelamatkan nyawa manusia. Ketika sedang bertugas menjadi dokter jaga pada waktu malam hari, kadangkala terjadi sesuatu yang di luar nalar. Hal-hal mistis kadangkala terjadi, seperti diganggu oleh sesuatu yang tak kasat mata. Seperti halnya kisah malam hari ini yang dikirim oleh Ega. Selamat mendengarkan. Di Korea ada sebuah aturan yang ada pada setiap rumah sakit. Saat pasien masih hidup, mereka akan diberi label gelang putih. Dalam gelang tersebut terdapat nama serta informasi lainnya tentang pasien. Dan saat pasien meninggal, gelang itu akan dilepas lalu digantikan dengan sebuah gelang berwarna merah yang biasanya diikat di lengan kiri sebelum jenazahnya dipindahkan ke kamar mayat. Kisah bermula saat seorang dokter yang bekerja secara shift malam di sebuah rumah sakit. Karena hari ini dia mendapat jatah yang cukup banyak, ia akhirnya menyelesaikan shiftnya pada pukul 2 pagi hari. Tentu saja jam segini semua pasien sudah tertidur dan sebagian besar perawat juga sudah pulang. Sekarang nampaknya rumah sakit ini sudah mulai sepi. Ia pun merasa amat lelah. Kemudian ia dengan segera beranjak dari tempatnya dan menuju lift dan menekan dari lantai 5 menuju basement, di mana ia memarkir mobilnya di sana. Dalam lift tersebut hanya ada seorang wanita tua. Ia berdiri tepat di samping wanita tua tersebut. Nampaknya ia juga sedang menuju basement. Saat lift sampai di basement, perlahan-lahan pintu lift mulai terbuka dan nampak seorang berpakaian putih. Wanita tua itu pun hendak keluar dari lift.
Dokter itu melihat ada sesuatu yang tidak beres dengan lengan pria itu. Dengan sigap, ia menarik wanita tua itu kembali ke dalam lift. Dengan panik, ia menekan tombol lantai 5 dan pintu lift pun mulai tertutup. Ada apa ini? Wanita itu nampak sangat marah kepada sang dokter karena telah menariknya dalam lift. Anda beruntung karena saya tadi tidak membiarkan Anda keluar, sahut dokter itu. Apa Anda tidak melihat di tangan kiri pria itu tadi? Ada tanda gelang merah. Itu berarti ia sudah meninggal. Gelang merah? Tanya wanita itu sambil menunjukkan tangan kirinya. Maksudmu? Yang ini. Kemudian sang dokter jaga tersebut shock dan terdiam atas kejadian tersebut. Dan wanita bergelang merah tersebut tersenyum dengan wajah pucatnya, kemudian menghilang dalam sekejap dari hadapan dokter tersebut. Esok harinya sang dokter mendapat giliran jaga di pagi hari. Dan seperti hal biasanya, dokter-dokter melakukan rutin kayak kita pagi hari, melakukan visitor kepada pasien. Saat ia melakukan visitor ke salah satu kamar pasien, dokter tersebut terkejut. Ternyata pasien yang dikunjunginya pada pagi hari itu adalah sosok wanita tua yang ia jumpai di dalam lift, sudah meninggal dunia. Sang dokter kemudian bercerita kepada salah satu seorang perawat, "Kemarin malam saya bertemu dengan wanita tua ini di dalam lift, dan ia memakai gelang merah tersebut." Sambil tersenyum padaku, "Serius dokter? Anda ketemu dengan pasien ini semalam di dalam lift?" "Iya betul sus, saya ketemu dengan pasien ini di dalam lift. Dia menggunakan gelang merah. Pasien ini meninggal saat menjelang pagi hari dokter." Mungkin pasien ini ingin mengucapkan terima kasih kepada dokter yang sudah merawat dan berusaha menyembuhkan penyakitnya. Semoga arwahmu tenang di alam sana, Bu, ucap dokter tersebut. Terima kasih kepada Ega yang telah mengirimkan ceritanya untuk kami bacakan dan kita ceritakan kembali di podcast. Wow, ceritanya nih ngeri banget, merinding ya pendengar. Cerita pengalaman dari dokter di Korea. Di Korea sana pasien itu diberi gelang warna putih dan warna merah. Kalau warna putih masih hidup, datangkan data-data pasien. Gelang merah itu menandakan bahwa si pasien sudah meninggal. Wah, kalau di Indonesia gimana ya? Dikasih gelang juga nggak ya kira-kira? Pasien-pasien yang antara yang hidup, membedakan yang hidup dan yang meninggal. Waduh, para pendengar, kalau kejadian itu terjadi sama aku nih ya, aku mungkin yo kaget cuk, pasti bengok. Bisa jadi pun ya aku yang menengahi. Kayak soal apa-apa, aku terkejut kalau hal itu terjadi sama aku ya. Mungkin kita bisa berpikir positif lek pasien iku kate pamitan karo dokter sing jogo sing ngerawat DE. Meskipun penyakitnya gak sembuh, tapi dia lebih baik, menjadi lebih tenang, sudah tidak sakit lagi. Mungkin dengan cara itu dia berpamitan dengan senyuman kepada dokter tersebut sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih kepada dokter yang merawat dia itu. Pak dokter jangan pernah kapok ya kalau bekerja hingga larut malam dan menjelang pagi. Memang di rumah sakit itu sering kali terjadi hal-hal yang di luar nalar. Ada cerita tentang suster ngesot. Ada cerita tentang suster gepek yang mati terjepit lift. Ada yang pasien ditolong sama dokter gaib, perawat gaib saat melahirkan. Wah, macam-macam lah pokoknya kejadian-kejadian mistis di rumah sakit itu. Ya, rumah sakit itu kan tempat orang sakit antara mau sembuh dan meninggal ya. Tapi semoga yang sedang sakit saat ini
segera diberikan kesembuhan dan kesehatan. Dan untuk nenek yang meninggal yang dicerita ini, semoga arwahmu damai di alam sana. Para pendengar, bagaimana jika kejadian ini terjadi pada kalian? Coba komen ya di kolom komentar ini. Para sahabat Satu Suro Activity, jangan lupa dengarkan episode Satu Suro Activity setiap hari Kamis. Jangan lewatkan ya. Nantikan kisah-kisah yang lebih seram lagi, yang lebih bikin kalian merinding. Para sahabat Satu Suro Activity, tinggalkan catatan doa kalian di kolom komentar, like, subscribe, dan bunyikan lonceng keramatnya. Para sahabat Satu Suro Activity, tetaplah iling lan waspodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, salam. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat Satu Suro, jangan lupa kirim pengalaman cerita mistik kalian ke email satsuroi@gmail.com. Nantikan episode kita selanjutnya di Satu Suro Activity. Another life.